Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita laksanakan ini sebagai amal jariah untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita isi kekosongan pada malam hari ini. Kita akan baca salah satu bab dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di sini beliau memberikan judul di pasal yang kedua, Akhtarun yajibul hadru minha. Ada beberapa kesalahan yang wajib dihindari oleh orang-orang yang mencari ilmu. Beberapa kesalahan yang wajib dihindari atau ditinggalkan atau dijauhi oleh para penuntut ilmu, atau boleh kita sebut dengan penghalang-penghalang ilmu. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa hunaka akhta'un yartakibuha ba'du thalabatil ilmi minhal hasad. Ada beberapa kesalahan yang terkadang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama yaitu al-hasad, sifat hasad atau iri. Apa itu sifat hasad? Wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi wa laysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair, bal huwa mujarradu an yakraha al-insanu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Hasad yaitu membenci apa yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada orang lain. Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ini definisi hasad. Dan bukanlah hasad itu semata-mata mengharapkan hilangnya kenikmatan Allah dari seseorang. Sekali lagi, bukanlah hasad itu semata-mata mengharapkan atau menginginkan hilangnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Bahkan sekedar membenci nikmat Allah kepada seseorang itu sudah disebut hasad. Jadi hasad itu kita membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Tidak harus hasad itu ada keinginan dalam hati agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Jadi definisi hasad yang lebih mendalam adalah sekedar ada rasa tidak suka, ada rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu sudah disebut hasad. Apalagi kemudian kalau diiringi dengan usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari pemiliknya. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-hasadu karahatul insan ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, hasad adalah seseorang membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu hasad. Membenci apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain berupa kenikmatan. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang bahayanya hasad. Wal hasadu qad la takhlu minhu nufus, yakni qad yakunu tirariyan linnafs. Sifat hasad ini tidak akan pernah kosong dari jiwa-jiwa manusia. Maksudnya jiwa seseorang, hati seseorang tidak akan pernah bisa kosong dari sifat hasad, siapapun dia. Jadi sifat hasad itu dia ada dalam diri seseorang ittiroriyan, secara pasti. Hasad itu ada dalam hati seseorang secara pasti. Walakin jaa fil hadis, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Akan tetapi meskipun hasad itu ada dalam hati setiap orang, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, apabila kamu hasad atau dalam hati kamu ada hasad, fala tabghi, maka janganlah kamu melampaui batas, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maksudnya ketika seseorang mendapati dalam hatinya ada rasa hasad kepada seseorang, maka hendaklah dia berusaha menghilangkannya. Jangan kemudian dia lampiaskan rasa hasadnya itu baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi an la yabghi alaihi bi qaulin aw fi'lin. Seseorang ketika dalam hatinya merasa ada sifat hasad, maka janganlah dia melampaui batas, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kemudian fa inna dzalika min khisalil yahud alladziina qala Allahu anhum am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Di antara keburukan hasad, hasad adalah termasuk salah satu sifat orang-orang Yahudi. Hasad adalah salah satu sifat orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa karunia? Nah, kemudian keburukan hasad yang lainnya, karahatuhu ma qaddarahullah. Orang yang di dalam hatinya ada hasad, sama dia membenci apa yang Allah takdirkan. Orang yang dalam hatinya ada sifat hasad atau iri kepada orang lain, sama saja dia membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita iri atau hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, berarti kita membenci ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membenci ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan dosa besar. Karena orang yang beriman wajib dia menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Beriman terhadap takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Ketika seseorang hasad, iri kepada orang lain, berarti dia membenci
membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada orang tersebut, dan itu termasuk dosa besar. Yang selanjutnya, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad ini dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kita lihat kayu bakar sebanyak apapun kemudian dinyalakan api, maka dia bisa habis. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang sifat hasad. Ketika seseorang melakukan kebaikan yang banyak, mungkin sholatnya banyak, puasanya banyak, tilawahnya banyak, ngajinya banyak, sedekahnya banyak, tapi dalam hatinya ada sifat hasad, maka kebaikan-kebaikan itu bisa habis oleh sifat hasad yang ada dalam hatinya. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu, terlebih sebagai penuntut ilmu, para pelajar yang bertafaqquh fiddin, mari kita berusaha agar sifat hasad sekecil apapun yang ada dalam hati kita, hasad kepada siapapun, berusaha untuk dihilangkan, karena itu sangat berbahaya. Kemudian, anna fil hasadi tasyabuhan bil yahud. Orang yang di dalam hatinya ada sifat hasad berarti dia bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi. Karena tadi dijelaskan hasad itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Waliyadzubillah. Selanjutnya, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkinu abadan an yarfa'a ni'matallahi 'anil ghair. Idza kana hadha ghairu mungkin fa kaifa yaqa'u fi qalbihi al-hasad. Hasad itu sekuat apapun ada dalam hati seseorang, dia tidak akan mampu menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Antum punya sifat hasad sama teman antum, sekuat apapun sifat hasad antum, tetap nikmat Allah itu tidak akan pernah hilang dari orang tersebut. Kalau memang Allah takdirkan orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan. Jadi hasad itu tidak mungkin bisa menghilangkan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui, memahami bahwa hasad itu kebencian kita kepada orang lain tidak akan menghilangkan nikmat tersebut, maka buat apa kita hasad? Kita hasad sekuat apapun, orang tersebut tetap mendapatkan nikmat. Jadi orang yang hasad, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah orang yang zalim tapi seperti terzalimi. Itu orang yang hasad. Dia yang zalim tapi dia seperti yang teraniaya. Dia tidak suka kepada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri yang menderita. Semakin orang mendapatkan kenikmatan, semakin dia menderita. Itulah orang yang hasad. Dia yang zalim, tetapi dia seperti orang yang terzalimi. Selanjutnya, annal hasada yunafi kamalal iman. Sifat hasad itu meniadakan kesempurnaan iman. Sifat hasad meniadakan kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba
Tidak beriman seseorang dari kalian. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai pada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, ciri kesempurnaan iman seseorang adalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sedangkan orang yang hasad, yang di dalam hatinya ada sifat iri, dengki, dia tidak mungkin mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan sebaliknya, dia membenci orang tersebut karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasad tidak ada dalam hatinya kesempurnaan iman. Sifat hasad yang ada dalam hati seseorang itu meniadakan kesempurnaan iman. Tanda iman seseorang itu tidak sempurna, dalam hatinya ada rasa benci kepada orang lain, benci atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, dan banyak yang lainnya, ya, keburukan-keburukan sifat hasad. Ya, ini yang pertama yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Ya, penghalang ilmu yang pertama adalah sifat hasad. Ya, maka berusaha kita untuk membersihkan hati kita dari sifat hasad, sekecil apapun. Caranya adalah ketika kita merasa benci atau hasad terhadap seseorang, Allah berikan nikmat kepada dia, maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada siapapun itu adalah kebaikan. Nah, penghalang yang kedua, penghalang yang kedua, al-ifta'u bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Ini kesalahan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Ya, berfatwa, mengeluarkan fatwa padahal dia tidak memiliki ilmu. Ya, ini nasihat untuk kita semua untuk lebih berhati-hati ketika ditanya tentang ilmu. Para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita ditanya tentang suatu ilmu dan kita tidak tahu ilmunya, maka lebih selamat kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, ketimbang seseorang ditanya tentang ilmu dan dia tidak tahu ilmunya, tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, lalu dia berusaha menerka-nerka untuk menjawab, maka ini termasuk dosa besar. Nanti akan kita baca insyaallah. Al-ifta'u mansabun azimun bihi yatasadda sahibuhu li bayani ma yushkilu 'ala al-'ammati min umuri dinihim. Memberikan fatwa itu kedudukan yang sangat agung sekali, bukan kedudukan yang sembarangan. Oleh karena itu tidak setiap orang boleh berfatwa.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 dan 117. Allah berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kalian berkata dengan apa-apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beruntung. Ini di antaranya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata dengan lisan kita, ini halal, ini haram, secara dusta. Secara dusta maksudnya apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia katakan ini halal, padahal sebetulnya haram. Atau dia katakan haram, padahal sebetulnya halal. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya tentang suatu hukum atau permasalahan, seringkali kita dapati mereka itu sangat berhati-hati. Ada kalanya ulama sekelas ulama misalnya Imam As-San'ani rahimahullah yang tidak diragukan lagi kualitas keilmuannya, namun ketika ditanya tentang satu perkara, kalimat-kalimat yang beliau pilih itu menggambarkan betapa kehati-hatian dalam menyampaikan fatwa. Kalau sesuatu itu belum jelas kehalalannya atau belum pasti keharamannya, maka mereka tidak berani memastikannya. Mereka memilih ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang terkesan tidak memastikan. Kalau memang sesuatu perkara itu belum pasti hukumnya halal atau haram. Nah, ini berbanding terbalik dengan sebagian di antara kita. Kadang ada yang bermudah-mudah mengharamkan sesuatu padahal belum tentu haram, atau menghalalkan sesuatu padahal itu belum tentu halal. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya seringkali kalimat yang seolah-olah dia adalah mufti, ahli fatwa. Padahal para ulama saja ketika mereka berfatwa, kalimat-kalimat yang mereka pilih itu kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa mereka sangat hati-hati, gak bermudah-mudah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Nah, ini yang kedua. Jadi yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu, yaitu dia berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Yang ketiga, di sini dibawakan banyak oleh Syekh Utsaimin dalil-dalil tentang contoh-contoh bagaimana para sahabat mereka berhati-hati dalam berfatwa. Tapi karena waktu terbatas, kita cukupkan dengan yang tadi. Yang ketiga, penghalang ilmu adalah at-ta'assubu lil madzahibi wal ara', yaitu sikap fanatik atau ta'assub kepada madhab-madhab wal ara' dan pendapat-pendapat. Ini juga termasuk penghalang ilmu. Orang yang dia sudah fanatik kepada mazhab tertentu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu karena dia sudah terpaku ke mazhab tersebut. Begitu juga orang yang fanatik
kepada pendapat seseorang atau kepada ustaz tertentu, ini juga akan menghalangi dirinya dari ilmu. Fayajibu 'ala thalibil ilmi an yatakhalla 'an at-ta'ifiyah wal hizbiyah bihaitsu ya'qidu al-wala' wal bara' 'ala ta'ifatin mu'ayyanah. Maka seorang penuntut ilmu, ya, kita semua wajib atas kita membersihkan diri kita dari yang namanya at-ta'ifiyah atau al-hizbiyah, ya, fanatik atau ta'assub, yaitu kita mengikat al-wala wal bara di atas ta'ifatin muayyanah, kelompok tertentu, au ala hizbin muayyan, atau di atas partai tertentu. Kita membatasi kecintaan kita dan permusuhan kita di atas satu kelompok. Kalau orang bersama kelompok ini berarti bersama saya, kalau bukan kelompok ini berarti bukan bersama saya. Ini harus dihindari. Fahadha la syakka khilafu manhajis salaf. Kata Syekh Utsaimin, ini tidak diragukan lagi menyelisihi manhaj salaf. Fasalafus shalih laisu ahzaban bal hum hizbun wahid. Para salafus shalih mereka bukanlah ahzaban, mereka bukan berkelompok-kelompok, bal hum hizbun wahid, tetapi mereka adalah satu kelompok saja, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menamai kalian al-muslimin, yaitu dengan sebutan atau dengan nama orang-orang Islam. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menamai kalian, menamai kita al-muslimin, orang-orang Islam. Ini nama yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Fala hizbiyah, maka tidak ada yang namanya hizbiyah, wala ta'addud, dan tidak ada berbilang atau berkelompok-kelompok, wala mualat, tidak ada kecintaan, wala mu'adat, tidak ada permusuhan, illa ala hasabi ma ja'a fil kitab wa sunnah, kecuali sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, maka al-wala wal bara kita dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas hizbiyah. Wa minan nasi masalan man yatahazzabu ila ta'ifatin muayyanah yuqarriru manhajaha wa yastadillu 'alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan 'alaihi wa yuhamidunaha. Ada sebagian orang terkadang dia membuat kelompok tertentu, membuat firqah tertentu, kemudian dia membangun manhajnya di atas firqah tersebut. Kemudian dia berdalil dengan sebuah dalil yang terkadang dalil itu memang menjadi dalil dia. Wa yuhamidunaha, kemudian dia membela dalil tersebut. Wa yudhallilu man siwa, kemudian dia menyesatkan orang yang lainnya. Nah, ini terkadang ada. Hatta wa in kanu aqrabu ila al-haqqi minha wa ya'khud mabda' man laysa ma'i fa huwa alayya. Sampai-sampai meskipun mereka itu orang yang paling dekat kepada kebenaran. Ada seseorang dia membangun manhajnya atau membangun kelompoknya di atas manhaj tertentu, kemudian dia bela manhaj tersebut,
kemudian dia berjuang di atas manhaj tersebut sampai dia kemudian menyesatkan kelompok-kelompok yang lainnya selain kelompok dia. Meskipun orang-orang yang disesatkan itu dia kaum muslimin juga, bahkan orang-orang yang dekat dengan kebenaran juga. Prinsipnya man laisa ma'i fahuwa alayya. Siapa yang tidak bersamaku maka dia adalah musuhku. Wa huwa maddul khabith, dan itu tentunya adalah dasar yang sangat buruk, prinsip yang sangat buruk. Li'anna hunaka wasatan baina an yakuna laka aw 'alaika. Karena di sana ada yang pertengahan. Tidak semua orang yang tidak ikut dengan kita berarti dia tidak bersama kita. Karena di antara orang yang ikut dengan kita dan antara orang yang tidak bersama kita ada yang wasaton, yang di tengah-tengah. Jadi tidak selalu kalau orang itu berbeda dengan saya berarti dia bukan golongan saya. Jadi prinsip man laisa ma'i fahuwa alayya. Siapa yang tidak bersamaku maka dia bukan bagian dariku. Ini adalah prinsip yang keliru. Nabi SAW sabda, unsur akhaka dhaliman au madluma. Tolonglah saudaramu dhaliman, baik dia dalam keadaan dhalim au madluma, atau dalam keadaan terzalimi. Menolong saudara kita yang terzalimi itu jelas, kita paham semua. Saudara kita terzalimi maka kita tolong. Bagaimana menolong saudara kita yang zalim? Menolong saudara yang zalim adalah dengan cara mencegahnya dari perbuatan zalim. Dan orang yang ta'assub, orang yang fanatik, dia sedang melakukan kezaliman. Karena ta'assub dalam Islam itu terlarang. Maka bentuk pertolongan kita kepada saudara kita yang ta'assub adalah dengan mencegah dia untuk bersifat ta'assub, yaitu dengan cara menyampaikan nasihat kepadanya. Pada hizbiyah fil Islam, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya hizbiyah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, masing-masing membanggakan partainya, kelompoknya, tidak ada. Kita semua adalah kaum muslimin, sebagaimana yang Allah namai kita dengannya. Kaum muslimin yang berusaha mengamalkan Islam di atas Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu yang berusaha kita raih. Adapun kemudian kita menganggap bahwa kita yang paling benar, atau kelompok kita yang paling benar, atau salaf kita yang paling benar, yang lainnya semuanya palsu atau tidak benar atau imitasi, maka prinsip yang seperti ini justru masuk ke dalam hizbiyah, berkelompok-kelompok yang itu dilarang dalam syariat Islam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada diri mereka, mereka merasa bangga. Nah, kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai. Allah berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Janganlah kalian saling bertanazu, saling berdebat, saling berselisih. Fatafshalu, niscaya kalian akan gagal, wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Maka efek atau pengaruh buruk dari hizbiyah, berkelompok-kelompok, ya, ada salaf ini, ada salaf itu, berkelompok-kelompok, semuanya mengaku mengikuti sunnah.
ada sunnah yang ini, ada sunnah itu. Yang intinya berpecah-pecah itu dilarang. Wala tanaza'u, jangan kalian bercerai-berai. Apa akibatnya? Fatafshalu, kalian akan menjadi gagal, menjadi lemah, wa tadhhabu rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Maka Allah perintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ajak kaum muslimin kepada Islam yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, tanpa kita merasa paling benar sendiri atau kemudian kita menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan kelompok orang lain. Sampaikan apa yang kita yakini bahwa itu benar, tetapi orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita, itu hak mereka, tanpa kita harus mencela atau mencaci maki, apalagi menyesat-nyesatkan setiap orang yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, barangkali itu dulu ya, sudah masuk waktu Isya. Kalau ada waktu insyaallah nanti kita lanjutkan beberapa poin lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan 2 poin lagi, materi yang berkaitan dengan penghalang-penghalang ilmu atau kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minha al-kibar. Yang selanjutnya penghalang ilmu adalah al-kibar, yaitu kesombongan. Wa qad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajma'i tafsir wa abyanihi wa awdahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna al-kibar atau kesombongan dengan penjelasan yang paling lengkap dan paling jelas. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Jadi kesombongan itu unsurnya ada 2. Yang pertama, dia disampaikan kebenaran kemudian dia menolak. Yang kedua, dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Ini termasuk penghalang ilmu. Wa batarul haqqi huwa raddul haqq. Batarul haqq artinya adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Ghamtun nas maknanya adalah meremehkan mereka. Wa minal kibriyai radduka ala mu'allimika. Dan termasuk bentuk kesombongan adalah engkau membantah kepada gurumu. Radduka ala mu'allimika, engkau membantah atau menentang kepada gurumu, itu termasuk kesombongan. Wa tatawwur alaihi wa su'ul adabi ma'hu wa aidan istinkafuka amman yufiruka mimman huwa dunaka kibriya. Termasuk bentuk kesombongan yang kau
meninggikan atau merasa tinggi di atas gurumu, kemudian berakhlak buruk terhadap guru, itu juga termasuk bentuk kesombongan. Kemudian tidak mengambil faidah dari orang yang kedudukannya di bawah kita. Ini juga termasuk bentuk kesombongan. Enggan atau merasa malu mengambil faidah, mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita. Ini juga bentuk kesombongan. Wa hadza yaqa'u li ba'dhi thalabati, dan ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, berhati-hati dari sifat al-kibar, sombong. Setinggi apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, jangan merasa bangga dengan diri kita, kemudian meremehkan orang lain. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istamtafa wa lam yaqbal. Sebagian penuntut ilmu apabila disampaikan kepadanya sesuatu perkara dan itu disampaikan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya dalam masalah ilmu, dia tidak mau menerima. Enggak. Ketika disampaikan ilmu, tetapi yang menyampaikannya adalah orang yang lebih rendah kedudukannya dalam ilmu, dia enggan untuk menerimanya. Syekh Utsaimin menyebutkan ini termasuk bentuk kesombongan. Wa tafsiruka 'anil 'amali bil ilmi unwan khilman, dan tidak mengamalkan ilmu, kita lalai dalam mengamalkan ilmu yang kita peroleh, itu adalah tanda bahwa kita terhalang dari ilmu. Tanda yang nyata bahwa seseorang itu terhalang dari ilmu manakala dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dia dapat ilmu setiap hari banyak, setiap pekan dia dapat faidah-faidah, tapi ilmu dan faidah yang dia dapatkan berat untuk dia amalkan. Itu tanda seseorang itu terhalang dari ilmu. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ani. Ilmu adalah perang atau lawan bagi seseorang yang menyombongkan diri. Maka orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, terakhir termasuk penghalang ilmu adalah suudzon, berprasangka buruk. Ayajibu 'ala talibil ilmi al-hadaru min an yadunna bi ghairi dhannan sayyi'an. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati dari menyangka orang lain dengan sangkaan yang buruk. Ya, hati-hati. Seorang penuntut ilmu, pelajar, thalabatul ilm, harus berhati-hati dari menyangka orang lain dengan sangkaan yang buruk. Mislu an yaqul lam yatasaddaq hadza illa dia. Contohnya, dia mengatakan tidaklah si fulan ini bersedekah melainkan karena dia. Ini contohnya. Atau contoh yang lain, lam yulqi talibu hadha as-su'al illa riya'an liyu'rafa annahu talib fahim. Tidaklah seorang penuntut ilmu ini menyampaikan suatu pertanyaan melainkan karena dia, agar dia dikenal atau diketahui sebagai pelajar yang paham. Ini juga suudzon. Kita mengira seseorang bertanya tentang ilmu, niatnya dia, atau
maka hati-hati kita berburuk sangka terhadap seseorang yang secara zahirnya dia adalah orang yang adil, orang yang baik, orang yang jujur. Ya, hati-hati. Wala farqa baina an tadunna dhannan sayyi'an bi mu'allimika aw bi jahilika. Dan tidak ada bedanya engkau menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada gurumu atau kepada temanmu, apalagi kepada guru. Ya, hati-hati. Ya, menyangka sesuatu kepada guru kita sangkaan yang tidak baik. Fa innal wajiba lisanul qalbi man dhalilu wal adala. Kewajiban kita adalah berprasangka baik kepada orang yang secara zahirnya adalah orang yang baik. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu insyaallah orang-orang yang baik. Orang yang hadir sholat berjamaah insyaallah orang-orang yang baik. Terhadap mereka kewajiban kita adalah husnudzan, berprasangka baik, dan hati-hati jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik kepada orang-orang yang secara zahirnya adalah orang yang adil, ada dalam dirinya al-adalah. Kalau ada keburukan-keburukan yang itu masih samar-samar, belum jelas, belum pasti, maka carilah 1000 alasan, carilah 1000 uzur sehingga kita yakin bahwa saudara kita itu adalah orang yang baik. Ini sikap yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Banyak penghalang-penghalang yang lainnya. Inti dari penghalang ilmu, seseorang terhalang dari ilmu adalah dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghalangi dirinya dari ilmu. Waliyadzubillah. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tidak ada di dunia ini kebutuhan yang lebih kita butuhkan daripada ilmu. Bahkan kebutuhan kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum dan bernapas sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana petunjuk salaf dalam mengambil ilmu? Apakah dengan mencukupkan 1-2 ustaz saja? Karena khawatir jika mengambil banyak ustaz takut terkena syubhat, meskipun ustaz-ustaz yang lain akidah dan manhajnya lurus. Wallahu a'lam. Tidak diragukan lagi bahwa kalau seseorang itu dikenal dengan manhaj yang lurus, akidah yang lurus, berpegang teguh dengan sunnah, meskipun dia tidak dikenal, maka belajarlah kepada dia. Silakan berguru kepada siapapun sebanyak-banyaknya. Yang penting sifat-sifat guru yang kita ambil ilmunya, yang pertama akidahnya lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, meyakini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, berada di atas, tidak berada di mana-mana. Allah beristiwa sesuai dengan kemuliaannya. Kemudian akhlaknya baik. Karena salah satu cerminan dari akidah yang lurus adalah akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluquh. Yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian tentunya selain akidah dan akhlak, dia juga memang memiliki kafaah ilmiah, punya kompetensi keilmuan yang cukup. Dia memang seorang guru. Ya, dari dulunya dikenal dengan ilmu, belajar sejak kecil dari dasar
ilmu-ilmu alat, bukan seperti orang-orang di zaman sekarang. Kadang ada baru belajar sebentar, belajarnya belum tuntas, kemudian sudah mulai mengajar. Belajar kepada yang seperti ini dikhawatirkan akan banyak kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang bekerja sebagai service engineer, perbaikan mesin? Terkadang ia mendapat pekerjaan memperbaiki mesin-mesin untuk produksi alat musik, tetapi umumnya yang diperbaiki alat-alat yang tidak berhubungan dengan alat musik. Mohon nasihat. Ya, hukum asalnya kita memperbaiki mesin itu boleh dan termasuk kebaikan. Ada mesin bermanfaat kemudian rusak dan kita bisa membetulkannya, maka itu kebaikan, termasuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun jika yang diperbaikinya adalah hal-hal yang Allah haramkan seperti musik, ya maka membantunya termasuk perbuatan dosa dan bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hukum asalnya mubah, ya, dan kebaikan tergantung. Kalau yang diperbaikinya sesuatu yang haram maka tidak boleh. Tapi kalau yang tidak haram maka itu termasuk kebaikan. Allah. Lebih didahulukan yang mana, mencari nafkah atau mencari ilmu? Wallahu alam, kita lebih butuh kepada ilmu dalam hidup ini. Tadi sudah disampaikan, tidak ada di dunia ini yang lebih dibutuhkan oleh kita daripada ilmu. Bahkan mencari nafkah pun itu butuh ilmu. Antum gak punya ilmu kemudian mencari nafkah, bisa jadi dalam proses antum mencari nafkah itu antum bertaburan dosa, bisa saja. Namun di sini mungkin maksudnya antum ada kewajiban memberikan nafkah sebagai suami, itu tetap harus antum cari, karena seorang muslim tidak boleh menghinakan dirinya dengan mengemis atau meminta-minta. Maka laki-laki harus bekerja atau berdagang untuk memberikan nafkah. Tapi jangan sampai kegiatan mencari nafkah ini kemudian menyibukkan dia sehingga tidak sempat menuntut ilmu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih didahulukan, tentunya ilmu tanpa diragukan lagi. Bagaimana cara tahap-tahap mencari ilmu bagi pemula? Ya, menuntut ilmu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, salah satu syaratnya adalah tulu zaman, waktunya lama. Untuk pemula tentunya belajar dari yang dasar-dasar dulu, terutama ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, ya, nahwu, shoroh, balaghah, dan yang lainnya. Belajar dari dasar dan terus. Nanti kalau sudah bisa bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak juga secara bertahap dari dasar. Nah, memang di tempat kita agak sulit ya, mencari tempat pengajian yang membahas dari dasar, dari nol, mulai dari ilmu-ilmu alat. Ya, ada beberapa yang mengajarkan bahasa Arab dari nol, nahwunya, shorohnya, tapi kebanyakan tidak lanjut. Kadang di pertengahan jalan banyak yang mundur, bahkan programnya juga terhenti. Nah, memang untuk mendapatkan ilmu itu butuh kesabaran. Antum pengen bisa sampai baca kitab, paham, betul-betul paham maknanya, paham kandungannya, itu gak mudah.
Ada sebagian pelajar suka pilih-pilih ustadz dalam menghadiri kajian. Jika yang isi kajian ustadz terkenal, banyak yang hadir. Jika yang isi kajian ustadz biasa atau tidak terkenal, sedikit yang hadir. Ya, ini udah umum di mana-mana ya. Meskipun guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan nasihat, termasuk ustaz kita, Ustaz Badrus Salam, hafizahullah. Seringkali beliau menyampaikan nasihat bahwa model ngaji kita itu seperti konser. Kalau tabligh akbar pasti ramai, tapi kalau kajian rutin sepi. Itu metode yang keliru. Antum di mana tempat antum, di situ ada kajian rutin, apalagi kajian kitab bahas fikih dari kitab Thaharah, dari bab air, bab wudu, terus antum ikuti itu. Ya, tidak perlu melihat ustaznya itu terkenal atau tidak. Yang penting tadi ustaznya dikenal dengan akidah yang lurus, manhajnya lurus, akhlaknya baik, dikenal menisbahkan diri kepada sunnah, antum ngaji. Jadi patokannya adalah dari akidahnya lurus, manhajnya lurus, ya, bukan patokannya terkenal atau tidak. Kalau terkenal antum datang, kalau enggak antum enggak datang, itu konsep yang salah. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah di ruangan ada gambar makhluk bernyawa? Wallahu alam tidak boleh ya. Memajang makhluk hidup, ya, makhluk bernyawa itu termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan salah satu adab yang paling berat itu akan diterima oleh yang menggambar, ya, pelukis, termasuk memajangnya, ya, memajangnya, termasuk di medsos juga. Para ulama kita menjelaskan termasuk hal-hal yang diremehkan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang, padahal itu termasuk larangan, adalah memajang gambar-gambar atau foto-foto makhluk hidup tanpa ada hajat atau tanpa ada kebutuhan. Ini harus kita perhatikan, apalagi umahat, ya, ini lebih tidak boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan bertanya, kami 5 bersaudara, Anda mempunyai rumah dengan usaha sendiri, sedangkan saudara Anda ada yang punya rumah dengan diberi tanpa usaha, dan banyak dari orang tua yang memberikan sesuatu dengan mudahnya, sedangkan Anda harus berusaha ini dan itu. Apakah seperti itu hasad? Wallahu a'lam. Selama dalam hati kita tidak ada rasa benci, ya, orang ini diberi kemudahan, maka itu bukan hasad. Ada juga yang namanya ghibthah. Kita melihat punya saudara orang kaya diberikan harta banyak, kemudian dengan hartanya dia bersedekah, dan kita ingin seperti dia, maka yang seperti ini justru boleh.